Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir dari proyek kami yang berjudul tentang sistem distribusi air bersih. Sebelumnya kami akan memberikan perkenalan terlebih dahulu. Saya Dedi Purabowo, teman-teman saya ada Bang Fuad Latif, ada Kariska Sofia, ada Bang Arif Hidayat. Nah, untuk itu masuk saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang gambaran umum sistem distribusi air bersih. Sistem distribusi air bersih adalah pendistribusian atau pembagian air melalui sistem perpipaan dari bangunan pengolahan reservoir ke daerah pelayanan. Artinya, air bersih ini akan dialokasikan atau distribusikan ke pelanggan atau konsumen. Untuk itu, kita diperlukan membuat query ataupun membuat sebuah database untuk terciptanya pendistribusian yang lebih efektif. Maka batasan sistem yaitu sistem ini hanya membahas proses pendistribusian air bersih ke pelanggan dengan instrumen-instrumen yang ada seperti operator pengolahan air, tangki penampungan air bersih, petugas distribusi pelanggan, petugas pengisian mobil tangki air, sopir, dan juga tangki air bersih tentunya, dan juga pelanggan yang akan menerima air bersih. Dan yang kedua, sistem ini tidak membahas proses pembayaran dan tagihan atau tunggakan, hanya berproses atau berfokus kepada pelanggan air bersih dan pendistribusiannya. Dan yang ketiga, sistem ini tidak membahas proses pendaftaran pelanggan baru atau admin atau pemrosesan lain sebagainya, hanya pada pendistribusiannya saja. Untuk pembahasan yang ketiga, pemodelan data yang akan dijelaskan oleh Bang Fuad Latif. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya coba menjelaskan ERD tersebut. Yang pertama, di sini kita ada entitas. Yang pertama ada operator air bersih, tangki penampung, petugas pengisi mobil tangki air, petugas distribusi pelanggan, mobil tangki, pelanggan, dan supir. Baiklah, dari operator memiliki file yaitu nomor pengolahan, jam pengolahan, jumlah kubik air, nomor HP operator, nama operator, ID operator, dan ID operator. Sedangkan air bersih memiliki file kualitas air, kubik, sama nomor pengolahan. Sedangkan di tangki penampungan memiliki file daya tampung, nomor pengolahan air, dan nomor tangki. Dan petugas pengisi mobil tangki air juga memiliki file ID petugas, nama petugas, nomor tangki, dan nomor surat distribusi. Petugas distribusi pelanggan memiliki file ID petugas, nama petugas, dan nomor HP petugas, nomor surat distribusi. Mobil tangki juga memiliki file nomor surat distribusi, nomor plat, ID supir, dan ID pelanggan. Pelanggan memiliki ID pelanggan, memiliki file ID pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, dan nomor HP pelanggan. Sedangkan supir memiliki 3 file yaitu ID supir, nama supir, dan nomor HP supir. Baiklah, di sini saya coba menjelaskan jalannya sistem ini. Dari operator mengolah air bersih, lalu dialirkan ke tangki penampung. Dari tangki penampung itu dioperasikan oleh petugas pengisi mobil tangki air. Sedang di petugas mobil tangki air ini memiliki 2 perintah, yaitu memerintahkan petugas distribusi pelanggan dan mengisi mobil tangki. Sedangkan mobil tangki mendistribusikan ke pelanggan, dan mobil tangki itu memiliki satu orang supir. Nah, baiklah. Ya, saya penjelasan relasi tabel akan dijelaskan kepada Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu cara membaca tabel relasi. Pada tabel yang pertama, ada tabel air bersih yang dimana di antara tersebut terdapat ada atribut mengambil file nomor pengolahan air pada tabel petugas operator untuk mengolah air bersih. Yang kedua, tangki penampungan air mengambil file untuk nomor pengolahan air pada air bersih untuk mengisi tangki penampungan. Terus yang tabel ketiga ada petugas pengisi mobil tangki mengambil surat distribusi dari petugas distribusi pelanggan.
Terus yang keempat adalah petugas pengisi mobil tangki mengisi mobil tangki lalu memberikan surat distribusinya kepada supir. Ya, terus kelima, mobil tangki mempunyai satu orang supir untuk mendistribusikan air bersih kepada pelanggan. Terus yang keenam, yang terakhir adalah pelanggan menerima air bersih dari mobil tangki dengan menunjukkan ID pelanggan. Baiklah, selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Rizka Sofia. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dengan menyontohkan query-query yang bisa kita gunakan dalam proyek ini. Yang pertama, kita akan menyontohkan dalam operator penjumlahan. Misalnya, kita akan menambahkan jumlah kubik air pada tabel air bersih. Maka kita akan menggunakan sintaks ini. Kita langsung uji coba saja. Kita pastikan. Nah, di sini kita menggunakan perintah operator penjumlahan dengan sintaks select nomor pengolahan jumlah kubik air ditambah 10 as total kubik tambahan from air bersih. Maka tampilannya seperti ini. Ini kubik air sebelum dijumlah, sebelum ditambah 10, dan ini hasil sintaks yang kita buat tadi. Total kubik tambahannya 10 tambah 10 artinya 20. Kemudian kita akan menyontohkan untuk operator pengurangan, mengurangi jumlah kubik air pada tabel air bersih. Sintaksnya formatnya sama, yang dibedakan di sini. Kalau penjumlahan, tanda karakter yang kita gunakan itu simbolnya positif. Kalau untuk pengurangan itu simbolnya negatif. Maka jumlah kubik air awal 10, kemudian dikurang 2, jadi total kubik pengurangannya jadi 8. Kemudian untuk query fungsi agregasi, yang pertama ada fungsi count. Itu digunakan untuk menghitung jumlah baris pada kolom tertentu. Misalnya di sini saya akan menjumlahkan count pada tabel air bersih. Select count bintang from air bersih ada 3. Baik, di sini memang ada 3 data saja. Kemudian contoh yang kedua, saya akan menjumlahkan count pada jumlah kubik air pada tabel air bersih. Select jumlah count from air bersih. 3 juga. Kenapa? Karena pada tabel air bersih itu tidak ada data yang nilainya 0. Artinya semua sama. Select count jumlah kubik ini menghitung nilai yang ada. Jika nilainya 0, dia tidak akan dihitung. Misalnya salah satu di sini pada PA 111
jumlah kubik airnya 0, maka di sini yang akan dibaca 2. Fungsi agregasi yang kedua, saya akan menjelaskan fungsi sum. Fungsi sum di sini kita gunakan untuk menghitung total jumlah kubik air pada tabel air bersih menggunakan sintaks select sum jumlah kubik air from air bersih. Jadi hasilnya jumlahnya 33. Dia diambil dari jumlah kubik air pada PA 111 sampai 113 itu ditotalkan jumlah kubik airnya ada 33 kubik. Baiklah, itu tadi contoh penerapan query-query MySQL pada proyek pendistribusian air bersih ini. Sudah dijelaskan di awal bahwa proyek ini hanya membahas pada pendistribusiannya. Baik, jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.